Slavar Studenta, yang artinya kamus mahasiswa. Glavnoe Slavanya atau kata utamanya merupakan Slavar. Kenapa Slavar? Karena Slavar di sini merupakan kata yang menjadi subjek dan tidak berubah berdasarkan kasus or anything. Jadi dia seperti the foundation of the world. Kemudian yang kedua, Zavissimoye Slava atau kata ituannya, kata pergantungnya itu adalah Studenta. Kenapa Studenta? Karena kita bisa lihat Studenta itu merupakan hasil perubahan genitif dari bentuk nominatifnya itu student dan menjadi studenta karena untuk melambangkan ownership terhadap slavernya itu. Studenta. Kemudian yang berikutnya ketiga adalah tips Slavasa Cetanya. Tips Slavasa Cetanya itu pada dasarnya adalah jenis rangkaian kata. Nah, jenis rangkaian kata itu ada tiga. Ada imenoye Slavasa Cetanya, ada glagonoye, dan ada nachenye. Nah, yang sini adalah imenoye karena kata glavnoye Slavanya merupakan sebuah successitani atau kata benda. Jadi kita gunakan imenoye sebagai jenis rangkaian katanya. Kemudian yang berikutnya adalah sintaksis Českoe Sviazi atau hubungan sintaksis. Nah, kita kan bisa lihat bahwa salah satu dari mereka berubah menjadi kasus kedua, di mana yang satu tetap kasus satunya. Nah, artinya hubungan sintaksis Českoe Slavanya adalah upravlenie. Kenapa upravlenie? Karena itu adalah hubungan sintaksis yang melibatkan pengendalian, di mana artinya cuma satu dari dua kata dalam rangkaian kata ini adalah yang berubah menjadi ke bentuk kasus lainnya. Jadi upravlenie. Baik. Yang berikutnya adalah kata priehal pozna, yang artinya datang terlambat atau datang telat. Glavnoe Slavanya itu adalah priehal. Kenapa priehal? Karena datang itu adalah hal utama yang terjadi di sini. Telat itu hanyalah keterangan untuk datangnya. Jadi kalau misalnya orang datang, dia datang. Tapi telat itu penambahan bahwa, oh apanya yang telat? Datangnya. Jadi priehal adalah kata Glavnoe Slavanya. Priehal. Kemudian untuk Zavissimoye-nya berarti adalah pozna. Kenapa pozna? Ya karena tadi pozna itu merupakan keterangan yang menerangkan si priehal sebagai kedatangan dengan keadaan telat. Dan juga kita bisa ditambahkan titik selama secetanya. Ini kan berarti karena glavnoe Slavanya adalah kata kerja, berarti itu merupakan glagonoye. Glagonoye Slava secetanya. Kemudian yang terakhir sintaksis Českoe Sviazinya itu hubungan sintaksis merupakan, kalau kita bisa lihat dulu, kedua dari kata ini priehal pozna tidak ada yang berubah berdasarkan kasus atau kayak ya mungkin basically anything. Jadi ya karena mereka keterlekatan dan tidak mengalami perubahan untuk mengubah satu sama lain, berarti mereka artinya primikanyi. Yang pada dasarnya juga artinya keterlekatan. Primikanyi. Хорошо. Dan yang terakhir, kata berikutnya adalah krasnoe miasa atau yang artinya daging merah. Nah, kita bisa lihat juga berarti glavnoe Slavanya adalah miasa, daging. Kenapa daging? Karena miasa itu adalah kata sifat yang berubah, bisa lihat krasna menjadi krasnoe, karena miasa adalah kata yang bergender stratnirot. Sehingga krasnoe menyesuaikan diri dengan miasa. Jadi, krasnoe merupakan Zavissimoye-nya. Dan miasa merupakan glavnoe Slavanya. Krasnoe. Kemudian tips Slavasa Cetanya. Ini karena kita bisa lihat juga di glavnoe Slavanya itu merupakan kata benda. Artinya Slavasa Cetanya juga seperti yang pertama, imenoye. Kemudian yang terakhir adalah sintaksis Českoe Sviazinya atau hubungan sintaksisnya. Karena kita bisa lihat mereka berdua adalah penyesuaian karena mereka akan berubah tergantung kasusnya dan mereka berdua berubah dan bukan satu sama lain. Contohnya kayak ini adalah bentuknya di nominatif, krasnoe miasa. Kalau misalnya kita bicara di kasus genitif, yang berubah bukan satu, tapi keduanya menjadi
Krasnova, Miasa dengan A. Jadi karena mereka berdua saling menyesuaikan, mereka disebut sebagai Saglasovanye. Nah, baiklah, berikut adalah maksudnya demikian, itu adalah kata dari rangkaian kata saya. Terima kasih sudah menyimak. Namanya Zabut Faris. Hari ini saya akan menjelaskan hasil analisis morfosintaksis dari saya. Baik, untuk analisis ini yaitu saya mengambil 3 kata. Untuk yang pertama adalah желание учиться atau keinginan untuk belajar. Untuk kata utamanya atau glavное slovo itu adalah желание, kata kerjanya. Untuk kata tergantungnya atau зависимое слово itu учиться, dan untuk jenis rangkaian kata ini adalah именное karena kata utamanya adalah kata benda, именное atau nominal. Lalu untuk hubungan sintaksisnya dari ini adalah примыкание atau keterlekatan, karena kata gantungnya atau учиться tidak terpengaruh atau желание alias учиться-nya adalah infinitif. Nah, lalu untuk kata kedua adalah похожи на брата atau artinya mirip dengan kakak laki-laki. Untuk kata utamanya glavное слово yaitu похожи atau mirip, dan зависимое слово adalah на брата. Untuk jenis rangkaian kata ini adalah именное karena kata utamanya adalah kata sifat atau mirip похожи, dan untuk hubungan sintaksisnya adalah управление, pengendalian. Dan untuk penjelasan ini kenapa begitu, karena untuk kata похожи dia mengendalikan atau memaksa brata untuk menggunakan na sebagai kata untuk kata preposisi, untuk kasus preposisi. Lalu untuk terakhir ada очень интересная книга yang artinya buku yang sangat menarik. Yang pertama adalah kata utamanya glavное слово-nya adalah kniga, kata utamanya yang artinya buku. Lalu ada зависимое слово atau kata gantungnya интересная. Jenis rangkaiannya adalah именное yang dimana atau nominal karena kata utamanya yaitu buku adalah kata benda. Jadi dia termasuk kata nominal jenis rangkaiannya. Untuk очень juga ini adalah tambahan. Очень sangat. Jadi очень интересная merupakan kata keterangan untuk интересная yang menjadi dari menarik jadi sangat menarik. Untuk hubungan sintaksiknya adalah согласование atau penyesuaian. Dan untuk penjelasannya ini adalah untuk kata интересная ini dia berubah, dia menyesuaikan kata ketiga dalam hal ini adalah gender. Dan untuk очень tidak terpengaruh oleh ketiga tapi dia melekat ke интересная.